Suatu hari, Rasulullah sedang bertawaf di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba, beliau mendapati seorang Arab Badu yang sedang berzikir dengan penuh kehusyukan di dekat pojok Ka'bah. Lelaki Badu itu tetap khusyuk berzikir. Dari lisannya, terucap kalimat, "Ya Karim, ya Karim." Tidak diindahkannya orang-orang di sekitarnya yang saling bersenggolan, dan bahkan menabraknya, karena mereka ingin bertawaf. Rasulullah terkesan dengan orang yang fokus dengan zikirnya itu. Maka, beliau menirunya dengan ikut mengucapkan, "Ya Karim, ya Karim." Mendengar ucapannya ditiru, orang yang sedang asyik berzikir itu berhenti sejenak. Dicarinya sumber suara, yakni seorang yang tampan dan gagah, sedang berdiri di salah satu sudut Ka'bah, tak jauh darinya. Ketika itu, si Arab Badu ini masih mengabaikannya. Zikir pun dilanjutkannya lagi dengan khusyuk. Rasulullah menyadari bahwa orang yang sedang diikuti zikirnya itu sedikit terusik. Namun, beliau tetap melanjutkan zikir bersama orang Badu itu. Lama-kelamaan, si Badu merasa tidak nyaman. Akhirnya, ia menoleh ke arah sudut Ka'bah dan beranjak mendekat. Namun, melihat sosok yang hendak ia tegur penampilannya sangat berbeda dengan kebanyakan orang awam, ia pun mengurungkan niatnya untuk menggerutu. Tensi kemarahannya seketika mereda. "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku, karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Aku belum mengenal dan melihatnya." "Jadi, bagaimana kau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah lagi. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya. Dan saya juga membenarkan pengutusannya, sekalipun belum pernah bertemu dengannya," kata Badui itu. Mendengar perkataan yang penuh keimanan dari lisan orang itu, Rasulullah pun mengungkapkan diri kepadanya. Beliau berkata, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini adalah nabimu di dunia, dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang. Lalu, orang itu segera menundukkan kepala untuk mencium kedua kaki Rasul. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab tersebut, seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat begitu. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa risalah." Tepat ketika itulah, malaikat Jibril turun menyampaikan berita dari langit. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Rasul memberitahu perihal wahyu tersebut. Si Badui lantas berkata, "Demi keagungan, serta kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" tanya Rasulullah. Lalu, si Badui berkata, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran ampunannya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan itu, Rasulullah pun menangis. Sebab, si Badu seakan mengingatkan beliau akan betapa luasnya ampunan Allah untuk umat yang beriman. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lalu, malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada beliau, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis, sesungguhnya karena tangismu, malaikat penjaga aras lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu, bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Rasul pun memberitahu kabar itu pada si Badui. Betapa senangnya si Arab Badui itu mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dari dalam dirinya.